Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Kali ini jumpa lagi bersama saya Zahra Hasan dalam program Ngulik, ngobrol di studio Klik Madura Biro Sampang. Kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh narasumber yang luar biasa tentunya, mewakili Pemuda Madura. Beliau merupakan Ketua Madura Millennial Institute atau MMI. Beliau adalah Kak Aliful Mukhlis. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Kak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, tapi ya panas dingin. Panas dingin Kak? Oh. Menghadapi politik situasi yang sangat panas dan Luar juga sangat biasa. dingin. Iya. Studionya juga dalam posisi dingin Kak. Iya. Oh iya, oke. Gimana perjalanan menuju kantor Klik Madura Biro Sampang? Perdana nih Kak ya, ada di kantor Klik Madura. Ya alhamdulillah sangat luar biasa disambut oleh teman-teman Klik Madura. Masya Allah. Saya luar biasa. jauh-jauh dari Surabaya, tadi malam itu Masya mampir ke Allah. Pamekasan Iya. dan tadi pagi berangkat ke kantor Klik Madura. Nggak nyasar Kak ya? Alhamdulillah tidak, karena sudah ada Sherlock. Oh iya, siap. Oke, Kak Aliful Mukhlis mungkin bisa dijelaskan backgroundnya Kak Aliful Mukhlis. Biasa dipanggil Kak Mukhlis ya Kak ya? Iya. Ya, biar Tretan Klik Madura juga tahu. Siapa sih Kak Aliful Mukhlis itu, kok menyematkan MMI tadi Kak? Boleh diperkenalkan secara rinci barangkali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aliful Mukhlis. Kalau bicara background, saya sebenarnya bukan background yang politisi banget begitu ya. Tapi saya tertarik dalam bidang politik karena yang pertama, saya itu dulu waktu jadi mahasiswa sangat antusias dalam organisasi mahasiswa. Aktif Kak ya? Ya, aktif. Insya Allah lumayan aktif lah, meskipun yang nggak Lumayan aktif lah. banget. Yang kedua, saya melihat bahwa politik itu tidak hanya sekedar pemilu, Ya, tapi betul. juga sebagai apa namanya? Kita hidup di dunia ini, kalau misalkan kita anti politik, maka dapat dipastikan kita itu adalah orang yang sangat bodoh. Ya. Karena setiap hari mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semua dipengaruhi oleh aktivitas politik. Betul. Ya, begitulah kira-kira. Oh, gitu Kak ya. Nggak mau menyematkan terkait MMI ini Kak? Atau Oh. ngejelasin biar Tretan Klik Madura tahu, atau Oke. mungkin bisa ngepoin nanti. Oke. MMI itu merupakan organisasi yang diinisiasi oleh anak-anak muda Madura yang Siap. sangat berharap bahwa Madura bisa ikut menyongsong Indonesia Emas 2045. Artinya visi besarnya adalah nanti anak muda Madura ini tidak hanya sebagai orang yang kemudian menjadi penikmat politik, tapi juga harus menjadi pelaku. Betul. Bukan hanya dalam politik, tapi semua hal, Ya. termasuk dalam bidang politik ya. Karena kita memang punya 4 pilar program yang diantaranya ada politik, kemudian ada sosial, pendidikan, dan juga ekonomi, seperti itu. Tentunya bagi pemuda banyak ruang aslinya ya Kak ya untuk Iya. belajar dan berbenah. Cuman yang membedakan adalah pemuda itu mau atau tidak bergerak. Ya. Seperti itu Iya, kira-kira. Oke. Lanjut Kak ya. Siap. Kak Aliful Mukhlis ini merupakan perwakilan dari pemuda-pemuda di Madura untuk bagaimana memberikan suara. Seperti apa sih pandangan politik di pemuda di Madura begitu Kak ya. Yang pertama nih Kak, sedikit ada pertanyaan yang mungkin penting untuk diketahui oleh para pemuda tentunya di Madura. Pandangan generasi muda dari pandangan Kak Mukhlis sendiri ya, terkait politik lokal saat ini itu seperti apa sih Kak? Oke. Bicara politik Madura ya, dari perspektif mungkin saya sebagai perwakilan anak muda Madura, Iya, dan ini betul. sifatnya subjektif. Saya melihat bahwa ketika melihat landscape politik Madura, maka kita harus bisa menempatkan anak muda itu sebagai potret masa depan yang nanti akan menjadi pewaris sejarah, pewaris tradisi, pewaris budaya, bahkan menjadi pewaris akibat adanya kebijakan-kebijakan politik hari ini. Sehingga anak muda ini merupakan kelompok yang kemudian mereka berseru untuk dibentuk mulai dari hari ini. Karena saya melihat bahwa kalau anak muda hari ini tidak diberikan ruang-ruang, tidak dibentuk, tidak dididik, maka bisa jadi nantinya Madura ini akan suram. Karena diakui atau tidak, 10 tahun ke depan anak-anak Madura itu akan menjadi pemain utama dalam politik. Ya, betul. Ya,
Oke, Kak Muhlis, pastinya kan sebelumnya backgroundnya Kak Muhlis sudah bisa dikatakan luar biasa dalam pergerakan dan aktif di berbagai organisasi di kampus maupun di luar kampus. Nah, menurut Kak Muhlis sendiri, sejauh ini pandangannya terkait keterlibatan generasi muda dalam setiap proses maupun dinamika politik khususnya di Madura, Kak? Oke, terima kasih. Untuk keterlibatan anak muda dalam proses politik di Madura sebenarnya sudah mulai ada ya. Ya. Mulai ada bibit-bibit anak muda yang sudah mulai mengeksplor dirinya di bidang politik. Ada banyak hal sebenarnya keterlibatan pemuda itu. Pertama dalam aktivitas sosial, di mana aktivisme sosial itu kalau anak-anak muda yang biasanya aktif di organisasi, biasanya aktivisme sosialnya itu tinggi. Ya, betul. Mereka lebih peduli terhadap masyarakat, mereka peduli terhadap isu-isu yang berkembang, dan mereka semangat untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, biasanya anak-anak muda itu di dalam berorganisasi melatih skill kepemimpinan mereka, di mana biasanya yang sering terjadi organisasi itu dijadikan sebagai tempat untuk melatih skill kepemimpinan. Banyak hal, tentu misalkan jangan dipersempit pandangan kepemimpinan itu, tidak harus jadi ketua umum kan. Iya, betul. Nah, di pengurus biasa pun sudah bisa belajar kepemimpinan. Ya. Ini kan poin pentingnya adalah politik di Madura ya, Kak. Nah, menurut Kakak, apakah nilai-nilai budaya khususnya di Madura itu akan mempengaruhi terkait pembentukan pandangan politik generasi muda? Oke. Terkait nilai-nilai dan budaya Madura sangat mempengaruhi terhadap pandangan politik anak-anak muda Madura. Kita melihat bahwa anak muda Madura itu biasanya diwarisi 3 hal. Yang pertama tentang ketulusan. Di mana ada orang Madura yang tidak tulus, itu sudah terkenal di mana-mana itu. Oh begitu, Kak? Ya, ketulusan. Ya, Yang kedua, anak-anak muda Madura itu, orang-orang Madura lah khususnya ya, dikenal semangat gotong royongnya tinggi. Semangat kebersamaannya itu tinggi. Ya, betul, betul. Yang ketiga, berani. Orang-orang Madura itu terkenal berani. Sehingga 3 hal tersebut bisa menjadi dasar dalam pandangan politik anak muda Madura. Ini kan perspektif yang unik. Ya. Ketika misalkan anak muda berpandangan tentang ketulusan, maka mereka itu berharap ada pimpinan yang bisa membuat kebijakan publik yang yang sangat peduli terhadap masyarakat yang secara luas. Misalkan kita menuntut pemimpin-pemimpin politik yang tulus, yang berintegritas, jujur, tidak korupsi dan seterusnya. Jika dalam persoalan gotong royong, maka seperti kata saya yang tadi awal, bahwa anak muda Madura ini seharusnya dirangkul dan dihidupkan. Ya. Karena kita ini sebagai jembatan antara masa lalu ke masa depan. Ya. Jika misalkan anak-anak muda Madura ini tidak dirangkul dan tidak dididik, maka saya nggak tahu bagaimana caranya membenahi Madura ini ke depannya. Dan terakhir, soal keberanian. Kita juga berharap bahwa nantinya akan ada pemimpin-pemimpin politik di Madura ini yang berani memutuskan sesuatu, berani mengambil kebijakan yang misalkan kebijakan itu nggak populer tapi benar. Kadang kan masih takut. Pemimpin-pemimpin kita ini rahasia umum ya. Ya, ya. Dalam artian kebijakan suatu pimpinan itu biasanya tidak hanya sekedar tanda tangan belaka. Proses tanda tangannya itu mesti lama. Perlu ada pihak-pihak yang diakomodir, ada pihak-pihak yang mengintervensi dan sebagainya. Nah, saya berharap keberanian orang Madura itu bisa dibuktikan di sana. Misalkan kalau ada intervensi yang tidak baik untuk masyarakat Madura, maka jangan diikuti. Silahkan ambil kebijakan meskipun tidak populer dan tidak tidak sesuai dengan kelompok-kelompok elit. Yang penting itu bisa bermanfaat kepada masyarakat, lakukan. Siap. Ya, begitu. Jadi setiap nilai-nilai budaya itu berbeda, setiap budaya itu tersendiri, Kak, berarti ya. Jadi setiap budaya itu ada nilai tersendiri, apalagi dalam pandangan politik generasi muda. Untuk tantangan sendiri apa sih biasanya yang dihadapi oleh generasi muda itu, Kak? Dalam artian untuk berpartisipasi dalam perpolitikan. Oke.
jika melihat tantangan tentu sangat banyak sekali ya. Saya sudah mulai merasakan ketika ini so culture mungkin ya. Ketika misalkan hidup di kampus, Iya. sudah melanglang buana mungkin di organisasi setingkat Jawa Timur, di mana ketika ada pergulatan politik itu selesai di forum. Dalam artian misalkan ada perbedaan pandangan dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu biasanya selesai di forum. Forum yang gimana ini Kak? Misalkan ada suatu pergulatan politik ya, Iya. dalam satu forum tertentu, misalkan katakanlah pemilihan ketua misalkan. Oh iya, siap. Ya, mesti ada kelompok-kelompok kan. Iya, iya, Ada betul, kelompok-kelompok yang ya udah itu bergulat di sana. Dinamika politiknya sudah sangat terasa. Ada yang menyerang dengan gagasan, ada yang menyerang dengan banyak hal lah pokoknya ya. Tapi kemudian setelah selesai ya udah selesai. Tetapi kemudian ketika kita kembali ke daerah, begitu, tidak sesederhana itu ternyata. Oh, iya. Tidak bisa selesai di forum. Contoh misalkan, saat pemilihan kepala desa ini yang bisa dirasakan oleh kita semua. Perbedaan pandangan politik itu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat. Beda pilihan di kepala desa bisa jadi musuhan selamanya itu. Antar tetangga rusak, persaudaraannya rusak gara-gara beda pandangan politik. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan menurut saya, bagaimana anak-anak muda Madura ini bisa merubah paradigma tersebut. Yang kedua, stigma negatif dari masyarakat tentang politik. Pokoknya bau-bau politik itu selalu dianggap negatif. Dianggap korupsi, dianggap sebagai orang yang hanya manis di awal, dan seterusnya. Intinya pokoknya tidak ada baiknya, tidak ada sisi baik politik di masyarakat. Sehingga ini yang perlu dirubah oleh anak-anak muda Madura, bahwa sebenarnya politik tidak seburuk itu. Politik bisa jadi baik ketika kita menempatkan politik itu di sisi yang benar. Oke, memang misalkan kalau sudah terjun dalam politik, meskipun mau penganut fikih kental sekalipun, itu mesti akan sulit. Karena pilihannya hitam dan hitam, tidak hitam putih. Kalau hitam putih, biasanya kita mudah kan memilih. Oke, kita mesti memilih yang putih. Tapi kalau kemudian hitam dan hitam, bagaimana pilihannya? Nah, itulah tantangan anak-anak muda Madura dalam menghadapi realitas politik. Sehingga kan diperlukan pengalaman, jam terbang, dibutuhkan pengetahuan juga, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang diambil bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Tadi kan yang dicontohkan itu terkait pemilihan kepala desa. Ya. Nah, mayoritas kan memang di desa itu adalah orang-orang yang memang pahamnya belum seperti orang-orang di luar begitu. Nah, cara anak muda yang ada di desa itu gimana Kak untuk meyakinkan bahwa politik ini tidak hanya terkait korupsi, terkait hanya duduk di kursi tinggi begitu? Saya masih optimis. Yang penting pendidikan di Madura ini terus dikembangkan. Saya masih optimis. Ini mohon maaf saya bicara ini kan apa namanya? Kita tahu bahwa Madura itu dikuasai dua kelompok kalau menurut saya. Yang pertama kelompok ulama, yang kedua kelompok Blatir. Gitu. Nah, biasanya ulama itu akan berpengaruh akibat kefigurannya kan. Ya, kefigurannya. Kalau Blatir sama karena ketokohannya yang dianggap bisa menjaga masyarakat. Nah, saya yakin itu kan kelompok-kelompok tua menurut saya ya. Saya yakin anak-anak muda Madura ini yang kesadaran pendidikannya sudah mulai meningkat. Saya yakin pandangan politik saya ke depan optimis. Tidak akan seperti yang hari ini terjadi. Yang pasti saya melihat nanti pasti akan ada pergeseran paradigma. Di mana kalau dulu politik dianggap sebagai sesuatu barang yang kotor. Di mana politik selalu dianggap sebagai kekerasan. Di mana politik dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketika misalkan ada orang, saya pernah dulu kan, saya pamit mau ikut gabung politik gitu. Ada beberapa orang yang kemudian mau kemana gitu, apa nggak takut?
gitu, takutnya diancam dan sebagainya. Karena itu sangat luar biasa ya, kompleksitas perpolitikan di Madura ini. Nah, sehingga saya masih meyakini ketika nanti kaum-kaum yang sudah tua itu sudah mulai pensiun dari dunia politik dan digantikan oleh anak-anak muda, insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dan yang penting anak muda Madura ini dididik dengan benar. Dan hari ini kami butuh pendidikan itu. Kami butuh dibentuk. Karena yang saya sampaikan tadi, kita ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ketika masa depan ini anak-anak muda ini tidak diberikan pendidikan yang relevan, tidak diberikan pendidikan yang baik, maka saya yakin tradisi-tradisi yang begitu akan terus berlanjut, dan itu kan sangat mengerikan. Sampai kapan? Ketika misalkan, mohon maaf, ada pertarungan perpolitikan yang sampai dibawa ke ranah-ranah etika, apa ya bahasa kasarnya itu. Ketika beda pandangan politik dianggap orang jahat. Oh, iya, iya. Ketika beda pandangan politik dianggap sebagai musuh. Betul. Tidak nyapa ketemu di jalan. Berarti Bahkan itu kadang diganggu. Mohon maaf, kadang misalkan ya dirinya selamat, keluarganya nggak selamat. Kadang ini bukan persoalan fisik ya, tapi persoalan sesuatu yang lain. Contoh kasarnya diganggu, dicuri apanya, ya. Diganggu dari persoalan dari sisi yang lain dan seterusnya. Itu kan sangat mengerikan. Betul, betul. Ya. Tadi menarik Kak, ada kaum belatir sama kaum ulama. Nah, dari kedua kaum tersebut, apakah bisa nantinya kalau kaum pemuda juga menjadi bagian daripada kaum-kaum tersebut sehingga bisa memberikan warna terhadap dinamika politik khususnya di Madura? Baik, soal itu saya masih sangat optimis. Pertama, yang penting dari kedua golongan tersebut mau membuka diri terhadap kelompok-kelompok pemuda. Karena begini, kita cobalah bukan kaum ya istilahnya, kok bahasanya kaum, apa golongan ya? Oh iya, Ya, golongan. golongan ulama, golongan gerbong ulama, gerbong belatir itu kan sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, sehingga mereka sangat paham betul hitam dan putihnya dunia politik, sehingga saya menilai mereka itu lebih bijaksana. Sedangkan anak-anak muda, mereka yang masih baru dalam dunia perpolitikan, tetapi mereka dibekali dengan keilmuan, dengan semangat, dan sekarang kan dunia teknologi ya, informasi sangat cepat, mereka sangat menguasai teknologi, sangat menguasai, bahkan mereka mau berselancar, misalkan mau tahu bagaimana potret politik di Singapura, bagaimana potret politik di negara-negara maju yang lain, itu sangat bisa, hanya dengan satu kali klik. Sehingga kan mereka wawasannya luas, tetapi mereka belum punya kebijaksanaan. Nah, sehingga ayo dirangkul orang-orang muda ini. Dari pengetahuan mereka harusnya diorbitkan, dieksplor, dan dimanfaatkan pengetahuannya itu untuk hal-hal yang positif. Sedangkan orang-orang yang sudah tua lah istilahnya, sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, mereka kan punya kebijaksanaan. Tapi menurut saya belum memiliki inovasi yang sebaik anak-anak muda. Gitu. Sehingga kalau ini dikolaborasikan, anak muda punya inovasi, sedangkan orang yang sudah tua itu sudah punya kebijaksanaan. Kalau sudah dikolaborasikan, insya Allah akan menghasilkan kebijakan yang sangat luar biasa untuk Madura ini. Iya, betul. Optimis berarti Kak ya, bisa Optimis. digabungkan dari ketiga golongan tersebut. Optimis. Berbicara teknologi nih Kak tadi, kan pastinya sudah modern dan canggih tentunya. Anak muda mau mencari pengetahuan, informasi, apalagi persoalan politik, pastinya tinggal klik aja gitu. Nah, terkait peran media sosial ini, apakah ada pandangan tertentu yang bisa meningkatkan partisipasi generasi muda? Bicara soal sosial media ya, khususnya ya media sosial, kita memang hidup di era digital yang membentuk cara komunikasi dan cara berpikir kita. Itu sudah jelas. Tetapi istilahnya, kalau kita melihat fakta ya,
sosial media itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir, sangat itu. Tapi yang harus diperhatikan dan digarisbawahi oleh orang-orang muda adalah tidak serta-merta apa yang dikonsumsi di sosial media itu sudah benar dan sudah fakta. Kita harus bisa pandai-pandai memilih ini sudah fakta atau belum. Coba kita lihatlah. Sekarang saya sering ya bermain TikTok ya. Main TikTok itu di situ sangat luar biasa. Ada beberapa akun sosial media yang paling parah itu Sampang. Yang paling parah. Ada sosial media pendukung si A, ada sosial media pendukung si B. Saya jarang melihat ada akun yang membranding figurnya sendiri. Iya, tidak ada, jarang. Malah fokus terhadap kesalahan atau keburukan figur lain. Iya, bahkan ada yang dibuat-buat itu. Nah, itu kan akan menjadi rancu nanti. Kalau misalkan ada orang-orang yang melihat itu, nanti bingung. Ini sebenarnya saya mau ikut siapa? Begitu. Katanya si A, ini begini. Katanya si B, ini begini. Sehingga itu akan menjadi sebuah kebingungan nanti di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus lebih bijaksana. Dan saya yakin anak-anak muda sekarang sudah mulai kritis pikirannya ya. Sehingga tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Mereka mesti akan menyeleksi siapa yang akan dipilih oleh mereka. Baik dikaji dari segi track record, dari segi situasi dan kondisi, dan melihat visi dan misi daripada calon-calon tersebut. Kadang kan Kak, meskipun sudah canggih modernnya, perlu diakui juga bahwa kadang ada sisi acuhnya dari pemuda begitu. Nah, selain dari peran media sosial, selain itu apa sih inovasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi tentunya? Apalagi golongan-golongan yang baru kan, apa sih politik gitu, nggak penting gitu. Kadang nyekrol media sosial cuman lihat lain-lain gitu, nggak terlalu tertarik gitu Kak. Mohon maaf ini ya, kita harus belajar dari Pak Prabowo sebenarnya, di mana pendukungnya Pak Prabowo ya. Di mana ya kemarin saya tergabung dalam TKN Fanta ya, Klaster Fanta Syariah. Ternyata kita berbeda Kak. Ya nggak apa-apa, itu hal biasa kalau dalam persoalan pemilihan. Siap. Kita harus belajar dari Pak Prabowo menurut saya. Kenapa? Karena kemarin terbukti berhasil meraih suara terbanyak untuk anak muda. Bayangkan, oke, kita tahu Pak Prabowo mendapatkan hasil 58% kan, satu putaran. Dan 52% dari seluruh pemilih Pak Prabowo itu di kalangan muda, anak-anak muda. Itu sudah diakui, sudah diklaim itu. Nah, saya tahu betul bagaimana TKN Fanta itu memberikan ruang-ruang kepada anak-anak muda. Kita door to door, meskipun nggak pintu ke pintu ya, karena memang kita bukan mau menawarkan caleg. Kalau caleg mungkin pintu ke pintu ya, tapi karena kita pilpres, kita door to door itu ke satu daerah ke daerah yang lain, di mana kita membuat sebuah program, banyak hal programnya, dan itu full semua anak-anak muda. Begitu. Kalau anak-anak muda yang baunya mahasiswa, kita adakan yang namanya kegiatan diskusi. Kita adakan semacam kajian. Kalau di golongan-golongan lain mungkin diadakan bakti sosial dan seterusnya. Sehingga sehingga ketika sudah melibatkan penuh, memberikan ruang penuh kepada anak muda, mereka kan masih punya semangat. Nah, itu yang menyebabkan Pak Prabowo berhasil menurut saya. Gitu, sehingga ini bisa ditiru oleh para petinggi-petinggi politik yang ada di Madura. Ayo libatkan anak-anak muda Madura. Rangkul mereka semua, berikan panggung. Bukan justru dikesampingkan kan ya? Bukan. Karena selama ini saya melihat anak-anak muda Madura ini hanya dijadikan sebagai objek, tidak dijadikan sebagai subjek. Maksudnya gimana? Ya hanya dijadikan sebagai pemilih. Ya, begitu. Seharusnya kan anak muda ini dijadikan sebagai subjek. Maksudnya diberikan ruang untuk ikut menentukan keputusan politik. Begitu. Mulai dari pemilihan figur sampai nanti kemudian setelah figurnya jadi harus menjadi quality control dari setiap kebijakan-kebijakannya. Bahkan kalau perlu anak-anak muda Madura itu seharusnya dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
seperti itu. Sekarang kan sudah mulai banyak tuh organisasi-organisasi pemuda, anak-anak muda yang mungkin punya potensi, tapi potensinya belum bisa terlihat karena tidak ada panggung, begitu. Coba diberikan panggung, coba diberikan lapangan, coba diberikan tugas. Saya yakin mesti akan progres nanti. Karena ya anak muda ini kan masih fresh ya, masih semangat, masih punya kekuatan itu. Masih membara semangatnya begitu selaku kaum pemuda. Hmm. Dan tadi berbicara soal ruang, tentunya tidak lepas dari komunitas pemuda dan juga organisasi pemuda. Dan apa sih peran pentingnya dari adanya komunitas pemuda itu? Oke. Komunitas pemuda itu memiliki peran sangat penting menurut saya. Karena kalau yang namanya komunitas, biasanya yang tergabung dalam komunitas itu kan biasanya satu gerbong kayak gitu ya. Nah, kalau sudah kalau kita tidak memanfaatkan komunitas itu kan akan kesulitan kayak gitu. Kalau sudah satu komunitas dimanfaatkan misalkan, nah itu kita akan mendapatkan banyak hal. Nah, di sisi lain seperti yang saya katakan tadi, komunitas itu banyak macamnya. Tapi yang pasti komunitas itu mesti punya kegiatan sosial. Mesti itu, entah ada yang komunitas yang gerakannya dalam bidang pendidikan, ada yang bidang lingkungan, ada yang bidang sosial dan seterusnya. Sehingga potensi-potensi tersebut harusnya dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, supaya anak-anak muda Madura ini hidup dan punya kepemimpinan yang baik. Nah, ada peran organisasi atau komunitas itu yang akan membentuk jiwa kepemimpinan mereka. Dan selanjutnya, mereka itu bisa dijadikan sebagai dijadikan sebagai tim lah ya. Tim dalam mensukseskan sebuah agenda politik. Misal contoh, ada pemilihan kepala daerah, ada pemilu dan seterusnya. Nah, anak-anak muda Madura itu bisa dijadikan komunitas itu bisa dijadikan sebagai alat ya. Sebagai alat untuk kemudian mensosialisasikan politik-politik itu. Kayak itu kan banyak hal nanti yang akan didapat. Pendidikannya ada, pendidikan politiknya ada, kepemimpinannya ada, dan juga nanti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya komunitas pemuda itu bisa dijadikan sebagai quality control, di mana nantinya mereka itu biasanya kalau sudah punya masa suaranya bisa lebih didengar oleh para pejabat-pejabat, sehingga bisa menjadi penyambung lidah masyarakat maksudnya, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa disampaikan melalui organisasi-organisasi tersebut. Betul. Ya. Nah, dari setiap komunitas maupun organisasi pemuda tentunya ada bidang-bidang masing-masing ya Kak. Nah, ada juga bidang pendidikan. Nah, persoalan pendidikan ini menurut Kak Muhlis sendiri, apakah sudah cukup untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa depan atau pengganti dari golongan-golongan tua tadi itu Kak? Jadi kalau misalkan bicara pendidikan ya, ini sifatnya subjektif gitu. Yeah. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi belum optimal dan masih kurang, jauh sangat. Kita lihat begini aja, kita nggak perlu melihat pendidikan politik, tapi melihat pendidikan yang ada di Madura saja begitu. Dan kita betul. Masih jauh tertinggal ya Kak masih ya. jauh tertinggal. Tidak harus ke politiknya, pendidikan politiknya, pendidikan yang seharusnya wajib kita terima itu malah justru masih kurang, tertinggal. Masih kurang karena sudah ada bukti kan. Bukti konkretnya adalah ini mohon maaf tidak mau mendiskriminasi ya atau seperti apa. Saya sendiri orang Madura, tapi saya sangat peduli terhadap perkembangan Madura. Saya hampir setiap minggu itu pulang dari Surabaya ke Madura main. Kadang pulang ke rumah, kadang cuma main gitu ke teman. Suramadu itu ibarat jembatan antara masa depan dan masa lalu. Ketika melihat Surabaya yang situasinya seperti itu, nyebrang Suramadu itu sudah sangat berbeda sekali. Ibaratnya kita diajak mundur ke beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sehingga nanti ini bisa menjadi
evaluasi bersama, evaluasi dari pemerintah yang akan menjabat nantinya, bagaimana membangun Madura itu dengan sungguh-sungguh, karena sangat luar biasa sekali perbedaan antara kota sebelah dengan Pulau Madura. Nah, tapi itu perlu proses. Yang kedua, kita tahu bahwa Madura ini masih masuk daerah yang termiskin di Jawa Timur. Ayo, itu data itu sudah. Kita coba cari datanya. Kabupaten mana yang paling miskin di Jawa Timur? Mesti ada di Madura. Nah, itu Tepatnya kan di kabupaten apa, Kak? itu nggak usah disebut. Itu semua sudah tahu. Oh, siap. Semua sudah Bukan tahu. rahasia umum, Iya, sudah bukan rahasia rahasia umum. umum. Iya, iya. Nah, itu perlu diperbaiki, perlu dibenahi, termasuk kita anak-anak muda Madura ini. Nah, bagaimana kita mau berpendidikan dengan baik kalau seperti itu? Karena kita justru kalah. Karena sarana dan prasarana, kualitas seseorang itu memang dipengaruhi oleh dirinya sendiri lah ya. Tidak mesti selalu dari eksternal, tapi eksternal berpengaruh. Lingkungan itu berpengaruh, sarana dan prasarana itu berpengaruh. Contohnya begini, kenapa kita masih letak geografis itu juga penting. Kalau misalkan kita bandingkan pelajar-pelajar yang ada di Surabaya lah istilahnya, mereka kan letak geografisnya ada di ibu kota Jawa Timur, sehingga mau ketemu dengan pejabat-pejabat Pemprov itu mudah sekali karena jaraknya dekat dan akses informasinya lebih cepat. Karena apa? Karena sudah tergabung dengan tokoh-tokoh tersebut. Nah, kalau di Madura kan masih lama prosesnya itu berpengaruh. Yang kedua, sesederhananya begini, kalau misalkan kita keluar dari sekolah, keluar dari kampus kita, yang dilihat apa? Mohon maaf, yang dilihat adalah ya begitu-begitu aja. Coba kalau kita sekolah ataupun kuliah di Surabaya lah istilahnya, yang kita lihat adalah gedung-gedung tinggi, perusahaan-perusahaan besar, sehingga memunculkan inspirasi di sana. Kadang kita ngafe di meja sebelah kita, misalkan yang diomongkan adalah bisnis, investasi, yang diomongkan adalah suatu pengembangan diri, sehingga muncul inspirasi dan orang-orangnya ambis. Ini kita masih belum bicara Jakarta loh ya, masih bicara Surabaya. Banyak orang-orang ambis di sana, sehingga memacu semangat anak-anak di sana itu untuk bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kalau di sini kita belum ada perbandingan seperti itu. Nah, sehingga harapan besarnya adalah anak-anak muda Madura ini tidak memperkecil sudut pandang, sehingga mau belajar kemanapun. Dan kalau bisa anak-anak muda Madura ini bisa belajarlah kepada mereka semua yang ada di ibu kota itu, sehingga nanti ilmu yang sudah didapat dibawa ke Madura untuk bisa mengembangkan Madura, seperti itu. Nah, dari sejauh ini pembahasan ya Kak, kira-kira apa sih selaku Kak Mukhlis mewakili dari generasi muda di Madura, yang diharapkan apa sih dari pemimpin politik khususnya di Madura yang tadi sudah dijelaskan seakan kita berada di masa lalu begitu? Oke. Saya ingin saya berharap istilahnya pemimpin di Madura itu bisa mengkolaborasikan antara tradisi yang ada di Madura dengan inovasi yang ada. Maksudnya begini, kita sudah bicara tradisi tadi, budaya Madura apa? Orangnya yang tulus, orangnya yang semangat gotong royongnya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Siapa yang nggak tahu etos kerjanya orang-orang Madura? Mayoritas tapi mungkin ada beberapa segelintir yang tidak begitu. Yang terakhir adalah keberanian dan kehormatan. Oleh karena itu, kita butuh pemimpin yang punya ketulusan yang sangat tinggi. Jangan dibuang itu, tradisi Madura itu, budaya Madura itu. Jangan dibuang. Kalau sudah pemimpinnya tulus, ikhlas, mau membangun daerahnya, maka insya Allah setiap kebijakan-kebijakannya adalah untuk membangun daerahnya, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kemudian kalau sudah tulus ya, orangnya kalau sudah tulus, insya Allah akan jujur dan berintegritas. Kalau sudah tulus, beda dengan orang yang ingin duduk di kursi jabatan, yang punya niatan yang tidak tulus, niatan yang tidak baik, misalkan hanya mau mementingkan keluarganya sendiri, mau memperkaya kelompoknya dan seterusnya. Nah, itu nggak baik. Sehingga kami berharap ada pemimpin yang berintegritas dan ada pemimpin yang jujur, tulus melayani masyarakat dan tulus membangun Madura.
Pertanyaannya apa, masih ada yang tulus Kak? Gitu. Ada mesti. Ada lah gitu ya. Karena itu sudah Siap, melekat. siap, Kita siap. lahir dan besar dididik oleh orang-orang tua kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Yang kedua, semangat gotong royong ya. Orang Madura itu terkenal gotong royongnya tinggi. Ya. Gitu. Kalau misalkan kita hidup di kota besar, ada tetangga sakit, kadang kita masih acuh. Betul, betul. Gitu. Kecuali kalau sudah meninggal baru kita gabung. Ya, gabung. Kalau orang Madura, ada tetangga sakit, itu mesti langsung datang. Jangankan sakit ya, Jangankan kadang terluka sedikit langsung ngumpul itu Kak Langsung biasanya. ngumpul dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang apa namanya, yang harus tetap dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin kita. Berkolaborasi. Seandainya saya yakin kalau misalkan semua pemimpin-pemimpin daerah di Madura ini, 4 kabupaten ya, satu visi, satu misi, dan mau berkolaborasi, insya Allah Madura bisa lebih baik lagi. Gitu. Selanjutnya etos kerja. Ya kita tahu lah ya, bahkan sekarang yang lagi trending apa, warung Madura gitu ya, 24 jam. Nah, itu berarti menunjukkan etos kerja yang sangat tinggi. Betul. Bahkan terkenal, siapa yang berani jual bensin eceran di depan pom bensin kalau bukan orang Madura. Betul, betul. Nah, itu etos kerjanya sangat tinggi. Nah, sehingga saya berharap ada pemimpin yang etos kerjanya yang juga tinggi, tidak malas-malasan. Karena memang sudah diberikan amanah oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, sehingga bisa melayani dan membangun Madura. Terakhir, soal keberanian. Orang Madura itu terkenal soal kehormatannya yang tinggi, gengsinya tinggi. Contohnya Kak, contohnya. Kalau biasanya orang Madura itu soal istri misalkan ya. Kalau sudah istrinya kan dianggap sebagai kehormatan, itu lambang kehormatan istri misalkan. Istrinya diganggu, mereka pasti berani. Gitu. Ayo coba anggap sebagai Madura ini sebagai bagian dari kehormatan kita. Gitu. Kalau sudah ada yang berani melecehkan Madura, maka seharusnya pemimpin kita itu nggak tinggal diam, harus merasa malu. Contohnya begini, mohon maaf. Kalau ada sesuatu yang jelek di luar sana, orang korupsi miliaran, bahkan sampai triliunan, tidak pernah disebutkan sukunya dari mana. Tapi kemudian, mohon maaf, apa istilahnya, kita ini ada orang Madura, hanya misalkan mengambil besi dan sebagainya, Ya. itu disebutkan orang Madura. Sukunya langsung disebut. Sukunya disebut. Nah, itu kan sangat miris bagi kita orang Madura. Kenapa kok bisa begitu? Padahal itu sebenarnya kalau misalkan mau bicara oknum, wah itu kan hanya oknum, misalkan yang korupsi triliunan itu. Ya sebenarnya itu juga sama-sama oknum. Nggak semua orang Madura kan begitu. Iya, betul. Tapi apa namanya, disimpulkan bahwa orang Madura seperti itu juga. Nah, itu yang seharusnya membuat malu pemimpin-pemimpin kita. Ya termasuk kita harus malu juga. Kemudian ada yang menyebutkan di data itu sudah nggak tergantikan dari beberapa tahun itu, berapa puluh tahun itu. Kalau kabupaten yang paling miskin di Jawa Timur itu Madura, nggak pernah naik-naik. Nah, itu seharusnya membuat malu para pemimpin-pemimpin kita. Sehingga saya ingin ada pemimpin yang peduli terhadap itu. Dan kata saya tadi, harus mengambil kebijakan yang berani. Tidak takut-takut. Karena memang ada beberapa pemimpin politik kita yang ingin membangun suatu hal di Madura, tapi kemudian kadang ditolak oleh beberapa kelompok. Nah, itu seharusnya kalau memang betul-betul baik, seharusnya tetap dilaksanakan. Contohnya dulu siapa yang menerima Suramadu itu dibangun? Kan ada banyak kelompok yang menolak itu. Nah, tapi kan masih tetap berani, dan kita merasakan gitu kan. Sekarang bagaimana mudah ketika mau ke Surabaya, dan kalau sudah ada gerbang lah istilahnya, gerbang peradaban di sana, saya yakin mesti akan lebih baik lagi Madura ke depannya. Dan kita melihat itu. Dulu kalau kita mau ke Surabaya itu terasa sangat jauh. Ya. Sekarang kan enggak ya. Udah enggak ya? Ya. Dan meskipun belum optimal itu ya, belum kita rasakan. Oke, misalkan ada kelompok yang menolak, apa sih dampaknya Suramadu sampai hari ini? Toh Madura masih begitu-begitu aja. Nah, itu sebenarnya perspektif yang perlu dikaji ulang. Begitu. Karena memang ada beberapa hal yang
sudah sangat luar biasa akibat adanya Suramadu itu. Nah, perlu ada pembangunan lagi di Madura ini. Contoh ada rencana Indonesia Islamic Science Park di Bangkalan di kaki Suramadu, itu harus dijalankan itu. Mau ada pelabuhan Bulu Pandan ya kalau nggak salah itu di Tanjung Bumi, itu harus tetap dilaksanakan. Mau ada pembangunan apapun untuk membangun Madura itu jangan ditolak kalau bisa. Soal misalkan ada kekhawatiran, khawatir merusak tradisi dan budaya Madura, soal khawatir membuat kemaksiatan dan seterusnya, saya rasa sekalipun Madura ini tidak dibangun, maksiat itu tetap ada. Betul. Iya, maksiat itu tetap ada. Gimana mau menghindari maksiat? Tergantung orangnya. Ya, sehingga ayolah kita kolaborasikan antara kita pertahankan nilai-nilai dan tradisi yang ada di Madura ini, dan kita kolaborasikan dengan inovasi-inovasi yang ada. Kita nggak boleh menutup diri, gitu. Betul. Ya. Tadi berbicara persoalan yang diharapkan dari pemimpin politik di Madura. Nah, saya jadi penasaran nih Kak, kira-kira Kak Mukhlis ini siapa sih tokoh politik di Madura khususnya yang menjadi panutan? Atau mungkin nanti bisa juga menjadi panutan generasi muda yang lain di Madura? Soal panutan ya, saya ini bukan panutan, tapi saya suka gitu ya. Suka saja gitu. Suka, meskipun kemarin nggak mendukung. Oh gitu. Jadi panutan sama suka ini beda ya Kak ya? Beda. Kalau panutan itu full semua apa yang dia lakukan menjadi referensi dalam hidup. Kalau saya. Tapi kalau sekedar suka, saya suka. Kita tahu ya bahwa yang terkenal tokoh dari Madura itu adalah Pak Mahfud MD misalkan. Betul. Bahkan ada yang menjuluki beliau itu sebagai peluru yang tak terkendali. Kita lihat di media sosial kemarin, memang beliau keberaniannya luar biasa. Dia bertarung lah di situ. Nah, dan itu menjadi harapan baru bagi anak-anak muda Madura bahwa sebenarnya orang-orang Madura itu bisa tampil di sana. Bahkan beliau bisa jadi calon RI 2 kemarin. Seandainya misalkan PDIP menang kemarin ya di Pilpres, beliau kan jadi wakil ya, calon wapres ya. Calon wapres. Maka kita mempunyai pemimpin dari Madura. Betul, Gitu. betul. Dan itu membuat semangat kita bahwa sebenarnya orang Madura itu tidak buruk. Iya. Ada orang Madura yang luar biasa seperti Pak Mahfud. Beliau juga profesor, akademiknya tidak bisa diragukan. Iya. Seperti itu. Meskipun kemarin mohon maaf saya belum bisa mendukung beliau. Oh iya siap. Tapi kan kadang ada Kak segelintir pemuda yang hanya fokus pada keburukan atau kesalahan yang tadi sempat disinggung itu. Apalagi soal budaya Madura yang katanya keras, bahkan identik dengan carok begitu. Soal misalkan berbicara itu kan hanya pandangan ya. Dan pandangan itu yang sebenarnya bisa kita rubah tapi sulit. Kata saya tadi itu, kalau ada orang yang korupsi miliaran bahkan sampai triliunan, nggak pernah disebutkan sukunya dari mana. Tapi kalau hanya ada orang oknum yang kemudian mencuri besi, itu disebutkan dari mana asalnya. Iya. Nah itu sebenarnya bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Madura itu sendiri. Makanya anak-anak muda Madura ini sebagai aset masa depan seharusnya menyadari itu dan mau berbenah. Kayak gitu. Mulai dari pendidikan, ayo kita kejar pendidikan itu, kita belajar sebanyak-banyaknya ilmu dan kita bangun Madura ini. Seperti itu. Yang penting juga karena kita juga punya tantangan ya. Tantangannya adalah kita ini kesulitan ruang. Sehingga banyak anak-anak muda Madura ini yang merantau keluar. Betul. Karena memang kesulitan ruang di termasuk saya sendiri ini ya merasa kesulitan ruang di Madura ini ya akhirnya memilih ada di Surabaya. Tapi saya nggak melepas komunikasi politik saya yang ada di Madura maupun di nasional. Sehingga saya bisa belajar dan nanti akan saya eksplor untuk Madura. Insyaallah gitu. Ya, siap. Oke Kak Mukhlis, pemahaman yang luar biasa tentunya apalagi untuk para generasi muda di Madura dalam dinamika politik tentunya jangan sampai terlepas bahkan acuh begitu ya Kak. Nah, terakhir nih Kak, mungkin barangkali dari Kak Mukhlis sendiri ada pengalaman pribadi dalam partisipasi politik khususnya di Madura. Sekaligus closing statement Kak dalam podcast kita kali ini. Pengalaman pribadi ya, saya orang baru dalam ini jujur ya dalam politik karena saya juga masih baru lulus dari kuliah. Nah, kalau di Madura masih belum dan masih mau. Masih mau. Masih mau. Siap. Tapi kalau kemarin saya tergabung di TKN Panta.
di mana di situ saya mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Karena itu tadi, anak muda di TKN Panta itu dieksplor semaksimal mungkin. Kalau ada yang berminat dalam dunia organisasi misalkan, minat dalam bidang ekonomi syariah misalkan, itu dieksplor, diberikan panggung yang sangat luar biasa untuk mensosialisasikan tentang ekonomi syariah. Bahkan setiap aspirasi-aspirasi dari kita itu didengar. Kemudian kalau misalkan ada yang suka berorganisasi dalam bidang sosial, itu anak-anak mudanya itu difasilitasi betul. Kayak gitu, diberikan suatu program, diberikan kebijakan, diberikan kewenangan dalam mengelola itu. Sehingga sangat luar biasa. Kemarin hasilnya 52% dari pemilih 02 itu didominasi oleh anak-anak muda. Seperti itu. Nah, sehingga apa pelajarannya? Harapan besarnya adalah menghadapi pilkada di Madura ini, ayo anak-anak muda Madura ini dihidupkan, dirangkul, karena mereka merupakan potret masa depan yang akan sangat berguna untuk Madura nantinya. Dan terakhir untuk closing statement dari saya. Kamera Kak, bisa lihat kamera. Oh iya. Dan terakhir, orang Madura itu jangan pernah berputus asa, Ya. hanya karena selalu diremehkan Betul. dan dikucilkan oleh orang-orang lain. Ayo kita buktikan bahwa orang Madura juga bisa berkarya. Betul, betul. Dari Madura untuk Indonesia. Ayo kita semangat bekerja sama, ayo kita semangat belajar untuk kemudian bisa berkontribusi dan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Luar biasa, Mas. Sesuai dengan cita-cita besar Klik Madura juga, Kak. Ya. Bawa Madura mendunia. Siap. Keren gitu. Siap. Siap. Terima kasih Kak Aliful Mukhlis atas pemaparan yang luar biasa tentunya, dan akan menjadi pelajaran besar apalagi bagi kita-kita generasi muda yang akan menjadi pengganti bagi kaum-kaum yang sebelumnya begitu. Terima kasih sekali lagi Kak Aliful Mukhlis. Barangkali nanti ini bukan menjadi pembahasan yang sampai di sini saja. Barangkali ada kelanjutannya, boleh Kak? Siap. Ya, siap. Boleh. Dengan Juga senang terima hati. kasih kepada Tretan Klik Madura. Jangan lupa terus tonton dan ikuti program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura, Biro Sampang. Jangan lupa like, komen, dan share unggahan Klik Madura di channel YouTube Klik Madura. Saya Zahra Hasan pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.